Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Guntur. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Adi dalam ibadah online sekolah minggu. Siapa yang masih ingat Pak Adi dari kelas balita? Ada ya? Masih ingat ya? Nah, hari ini Pak Adi akan memimpin pujian dalam ibadah online hari ini. Sudah siap semuanya? Yuk, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita mau bersukacita bersama. Ya, yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Selamat Pagi Tuhan, ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Burung berkicau, burung berkicau, tanda hari sudah pagi. Begitulah anak Tuhan setiap hari, hey, memuji Tuhan. Burung berkicau, burung berkicau, tanda hari sudah pagi. Begitulah anak Tuhan setiap hari, hey, memuji Tuhan. Setiap hari, hey, memuji Tuhan. Ya, siapa anak-anak di sini yang sukacita, yang bersukacita memuji Tuhan? Angkat tangan. Wih, semuanya bersukacita ya. Gak boleh ada yang sedih ya. Apalagi marah-marah. Ya, kan kita mau ketemu Tuhan Yesus, mau mendengar firman Tuhan ya. Jadi gak boleh ada yang sedih dan marah-marah. Tapi ngomong-ngomong soal sedih, Pak Adi jadi inget sebuah cerita. Mau tahu ceritanya? Kalau mau tahu ceritanya, kita doa dulu ya. Karena kita belum doa pembukaan. Kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh bersukacita dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat tadi ya, Pak Adi mau cerita sebuah cerita ya. Nah, ceritanya itu tentang ada seorang anak yang sedih ya. Nah, ceritanya begini. Ada seorang anak, dia itu baru pindah rumah ya, ke sebuah perumahan. Nah, di depan rumahnya anak ini itu ada lapangan bola ya, dan tiap sore itu ada anak-anak yang bermain bola ya, dan anak ini senang sekali main bola. Nah, suatu sore pada saat ada yang main bola, dia datang, dia pergi ke sana, ke lapangan ya. Dia pengen ikut main bola. Jadi dia bilang sama anak-anak yang main bola, aku mau dong ikutan main bola. Tapi anak-anak yang main bola bilang, no, tidak boleh. Kamu nggak boleh ikutan main bola. Kan kamu anak baru. Kamu nggak boleh ikut main bola. Wah, anak-anak, ternyata anak yang baru tadi ditolak, nggak boleh main bola. Sedih ya? Wah, anaknya terus kemudian sedih deh. Dia nunduk, terus dia pulang ke rumahnya. Ya, sedih ya.
Nah, anak-anak sekolah minggu di sini ada nggak yang juga bersikap seperti anak-anak yang main bola? Kalau ada teman baru, nggak boleh, kamu nggak boleh ikut main bareng. Ada yang seperti itu? Nggak ya, anak-anak sekolah minggu GKI Guntur ada anak-anak yang hebat, ya, nggak boleh. Jadi anak-anaknya sekolah minggu adalah anak-anak yang mengasihi dan sayang sama temennya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Tuhan Yesus sayang sama mama, sama papa, sama kakak, dan juga sama adik. Nah, yuk supaya kita ingat selalu kasih Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Stop ya. Nah, sekarang kan anak-anak semua di situ ada mama dan juga papa, ada juga kakak ya. Nanti saat kita menyanyikan lagu ini, saat kita bilang sayang mama, kita tunjuk mamanya ya. Kalau sayang papa, kita tunjuk papanya. Kalau sayang kakak, kita tunjuk kakaknya. Kalau sayang adik, kita tunjuk adiknya. Ya, siap ya? Yuk kita semua berdiri, kita mau tunjuk mereka semua ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siap ya? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Nah, anak-anak, ingat ya, kita harus selalu sayang sama semua. Karena Tuhan Yesus pun sayang sama kita semua, ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ceritanya ada seseorang yang juga ditolak masuk ke sebuah kota. Siapa ya? Pasti sedih ya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak yang menolak, ya. Yuk, kita mau dengar ceritanya. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Kita menyanyi sebuah lagu. Ku mau mendengar firman Tuhan, ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi, ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Yuk kita mau
mau bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Reni. Hari ini Ibu Reni tidak sendirian. Ibu ditemani oleh teman kalian namanya Jo. Halo Jo, apa kabar? Baik, Bu. Loh Jo, kamu kok gak semangat hari ini? Kenapa Jo? Iya nih Bu, aku lagi sedih. Sedih kenapa Jo? Ayo cerita sama Ibu. Itu Bu, teman-teman dekat rumah aku gak mau main sama aku. Katanya jangan main sama Jo, dia cuman anak tukang gojek. Gitu Bu, aku jadi sedih. Kapan ya aku bisa sekolah lagi, bisa sekolah minggu lagi. Di sana teman-temannya baik-baik, gak ada yang suka ejek aku. Oh gitu, itu yang membuat Jo sedih. Jo, Tuhan Yesus juga pernah sedih loh seperti Jo. Karena Tuhan Yesus juga ditolak oleh orang-orang yang tinggal dekat rumahnya. Wah, masa sih Bu? Tuhan Yesus kan orangnya baik. Oh, Jo belum pernah dengar ya cerita itu? Belum. Jo mau dengar? Mau dong Bu, aku mau dengar. Oke, dengar ya. Anak-anak di rumah mau mendengar juga? Yuk kita dengar ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke kota Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang istimewa buat Tuhan Yesus. Anak-anak tahu kenapa Nazaret kota yang istimewa buat Tuhan Yesus? Ya, karena rumah Tuhan Yesus ada di sana. Di sana tinggal ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan banyak juga teman-teman Tuhan Yesus di sana. Karena dari kecil sampai dewasa, Tuhan Yesus tinggal di kota Nazaret. Jadi, di kota Nazaret banyak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira orang Nazaret senang gak ya ketika tahu Tuhan Yesus datang ke kota mereka? Ya, mereka sangat senang. Karena Tuhan Yesus sekarang sudah jadi orang yang terkenal, orang yang hebat. Tuhan Yesus sekarang sudah menjadi seorang guru, seorang pengajar. Kalau Tuhan Yesus cerita, ceritanya sangat indah. Kalau dia datang ke sebuah kota dan orang-orang tahu Tuhan Yesus datang ke kota mereka, maka berbondong-bondong orang akan datang menjumpai Tuhan Yesus karena mereka ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan itu saja anak-anak, Tuhan Yesus juga terkenal karena dia sering mengadakan mujizat. Anak-anak tahu mujizat apa saja yang sudah pernah dibuat oleh Tuhan Yesus? Ya betul, Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang yang buta, dia sembuhkan, bisa melihat lagi.
Orang yang tuli, Tuhan Yesus sembuhkan juga, bisa mendengar lagi. Orang yang bisu, bisa berbicara lagi. Orang yang lumpuh, bisa berjalan dan melompat. Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 5.000 orang. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Apalagi ya? Oh, Tuhan Yesus pernah juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Wah, banyak sekali mujizat yang sudah pernah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang-orang di Nazaret juga sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Nazaret, mereka sangat senang. Mereka berharap Tuhan Yesus akan membuat mujizat juga di kota mereka. Pada hari Sabat, seperti biasanya Tuhan Yesus pergi ke tempat ibadah. Di tempat ibadah itu sudah berkumpul banyak orang yang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus diberikan sebuah kitab untuk dibacakan. Kitab yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah kitab Yesaya. Lalu Tuhan Yesus membacakan kitab itu. Kitab itu berbunyi begini. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah memilih aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan memberi penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Setelah membacakan firman Tuhan dari kitab Yesaya tadi, kemudian Tuhan Yesus mulai menerangkan arti firman Tuhan yang tadi dia bacakan. Pengajaran Tuhan Yesus sangat jelas dan indah, sampai orang-orang yang mendengar heran dan mereka mulai berbisik-bisik. Hebat ya! Yesus sekarang, dari mana dia belajar bercerita seperti itu? Dia kan cuma seorang anak tukang kayu. Anak-anak, kemudian Tuhan Yesus juga memberitahukan bahwa isi kitab Yesaya yang tadi dia bacakan sekarang sudah digenapi. Juru selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa sudah datang. Anak-anak tahu juru selamat itu siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Tapi mendengar hal itu, orang-orang di sana bukan senang. Mereka mulai marah. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat yang mereka tunggu-tunggu. Mereka bilang, tidak mungkin Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia kan cuma anak tukang kayu. Bapaknya kita kenal, Bapak Yusuf. Ibunya juga kita kenal, Ibu Maria. Tuhan Yesus pasti bohong. Ayo kita usir Tuhan Yesus dari sini. Lalu mereka mengusir Tuhan Yesus. Mereka mendorong-dorong Tuhan Yesus keluar dari kota Nazaret. Ketika mereka tiba di sebuah tebing, mereka akan mendorong Tuhan Yesus jatuh dari tebing itu.
Tuhan Yesus kemudian berbalik dan berjalan menjauhi mereka. Anehnya, orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan Yesus lewat. Sepertinya ada yang melindungi Tuhan Yesus keluar dari kerumunan orang banyak itu. Tuhan Yesus kemudian pergi dari kota Nazaret, pergi meninggalkan orang-orang yang sebetulnya sangat Dia sayangi. Tuhan Yesus bahkan tidak sempat membuat mujizat di kotanya sendiri, karena orang-orang di sana menolak Dia dan tidak percaya kepadanya. Wah, sayang sekali ya. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Nazaret yang sudah mengusir Dia? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang Nazaret. Tuhan Yesus juga ingin orang-orang Nazaret memperoleh keselamatan. Dia terus berdoa agar orang Nazaret bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, Jo, tadi kamu sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ditolak di kota Nazaret. Sekarang kamu masih sedih? Enggak Bu, aku gak sedih lagi. Aku juga mau seperti Tuhan Yesus, tidak marah dan memusuhi teman-teman yang mengejek aku. Aku akan doakan mereka deh supaya mereka mau berubah dan mau main lagi sama aku. Ya, hebat Jo. Anak-anak di rumah juga mau seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang walaupun mereka telah menolak Dia. Dan anak-anak, jangan seperti orang-orang di kota Nazaret tadi ya. Mereka menolak Tuhan Yesus dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih juga karena Tuhan sudah mau menjadi juru selamat kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mau mengasihi Tuhan, mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kami semua. Ajar kami juga supaya kami seperti Tuhan yang mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah Jo, kita sekarang mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 111 ayat 1a. Bunyinya, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayo sekarang Jo, coba. Oke. Mazmur 111 ayat 1a. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, pintar. Anak-anak di rumah juga hafalkan ayat hafalannya ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu. Sampai minggu depan ya. God bless you. Dadah. Nah, anak-anak, sudah ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Siapa yang masih ingat ceritanya? Siapa tadi yang ditolak masuk? Ternyata yang ditolak adalah Tuhan Yesus. Wah, ternyata Tuhan Yesus ada yang menolak juga ya. Padahal Tuhan Yesus kan baik. Tuhan Yesus kan hebat. Tapi ada yang gak percaya. Sedih ya. Nah, anak-anak kira-kira percaya kan dan sayang kan sama Tuhan Yesus? Jangan sampai ya kita menjadi anak-anak yang menolak
Tuhan Yesus. Menolak itu tadi dikatakan dalam arti tidak mau melakukan firman Tuhan, terus kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang baik, terus tidak mau melakukan yang sesuai di dalam firman Tuhan. Wah, jangan sampai ya kita menjadi anak yang menolak Tuhan Yesus dan menolak firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang cinta sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyi sebuah lagu yang menyatakan bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Nah, kita cinta dan sayang sama Tuhan ya. Jadi kalau kita cinta dan sayang sama Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, berbuat yang baik, dan juga melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, yang tidak bikin Tuhan sedih, ya. Yuk, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan, ya. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Anak-anak boleh mengumpulkan persembahannya dalam celengan, ataupun minta sama papa dan mama untuk mentransfer persembahannya kepada rekening gereja yang ada di layar ini, ya. Oke, yuk kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan, sekaligus kita mau berdoa untuk doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajar kami supaya kami tidak menolak Tuhan, tidak menolak firman Tuhan, tetapi kami boleh sayang dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi teman-teman kami. Tuhan, saat ini kami juga mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa buat gereja-Mu. Kiranya Tuhan menolong gereja Tuhan GKI Guntur, supaya gereja-Mu tetap bisa memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan pandemi yang sedang terjadi. Demikian pula kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga menjalani pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang menolong supaya anak-anak boleh senantiasa bersukacita dalam keadaan pandemi yang sedang terjadi dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong dalam segala keadaan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami dan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan pemulihan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami boleh segera lepas dari pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan bila Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh senantiasa terus tetap percaya dan terus tetap beriman kepada Tuhan dan tidak menolak firman Tuhan dalam hidup kami dan selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini seru doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyi bahwa kita cinta sama Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa Tuhan berfirman bahwa kita harus mengasihi juga sesama kita. Mengasihi teman-teman, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh menolak teman-teman ya. Karena semua adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan lagu sebagai untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Teman yang Mengasihi ya. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihi, mengasihi, mengasihimu. Sekali lagi ya. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihi, mengasihi, mengasihimu. Nah anak-anak, dengan demikian selesai sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Tetap ingat ya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dan kita harus sayang dan taat kepada firman Tuhan. Dan kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.